Baiklah, saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1, yaitu gambar dan hitung bilangan koordinasi pada BCC. Untuk yang pertama, kita terlebih dahulu membuat kubus, dan yang kedua kita membuat jumlah atom, di mana setiap sudut memiliki satu atom dan satu di bagian tengah, dan jadi jumlahnya jadi 9. Dan cara perhitungannya yaitu koordinasi bilangan sama dengan 8 karena setiap atom pusat berhubungan dengan atom sudut. Perhitungannya dalam struktur BCC, atom pusat memiliki jarak yang sama ke setiap atom sudut. Jika pandang sisi kubus adalah A, maka jarak atom pusat sudut ke sudut dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu R akar A per 2 pangkat 2 tambah A per 2 pangkat 2 sama dengan A per akar 3 per 2. Jadi jumlah setiap koordinasi sudut atom berjumlah 8. Dan untuk soal nomor 2, tuliskan rumus APF BCC. Untuk rumus APF BCC sendiri yaitu APF sama dengan F atom per F sel, di mana F atom adalah volume total atom dalam suatu sel satuan, dan F sel adalah langkah sel satuan. Langkah perhitungannya yaitu volume atom dalam BCC terdapat 2 atom per sel satuan, 1 atom di pusat dan 1 atom yang setara dari sudut. Jika jari-jari atom adalah R, maka volume atom sama dengan F atom 4 per 3 PR pangkat 3. Jadi volume total untuk 2 atom yaitu F atom sama dengan 2 kali 4 per 3 PR pangkat 3 sama dengan 8 per 3 PR pangkat 3. Untuk soal nomor 3, sebutkan, jelaskan, dan gambarkan ikatan-ikatan yang ada pada material teknik. Untuk yang pertama, ikatan-ikatan dalam material teknik terdiri dari 3, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ikatan ion adalah ikatan yang berbentuk antara atom yang memiliki perbedaan elektron negatif yang besar, biasanya antar logam dan non-logam. Proses dalam ikatan atom biasanya kehilangan satu atom atau lebih elektron membentuk ion positif, dan atom lainnya non-logam menerima elektron membentuk ion negatif. Contohnya yaitu NaCl adalah dimana terbentuk dari natrium Na kehilangan satu elektron dan klorin Cl menerima elektron tersebut. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah yang terbentuk ketika 2 atom berbagi satu atau lebih pasangan elektron. Proses ini biasanya terjadi antara 2 non-logam dengan elektronegativitas yang mirip. Contohnya air, molekul air, dan gas oksigen O2 adalah contoh di mana atom-atom berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi stabil. Yang ketiga, ikatan logam. Ikatan logam terjadi antara atom-atom logam yang berbagi elektron dalam satu lautan elektron. Proses ini biasanya dalam ikatan elektron valensi dari atom logam tidak terikat pada satu atom tertentu, tetapi bergerak bebas di seluruh struktur logam menciptakan ikatan kuat atom. Soal nomor 4, apa keunggulan dari ikatan-ikatan material dan buat contohnya. Yang pertama, kita dapat melihat ikatan ion. Untuk biasanya keunggulan ikatan ion antara lain stabilitas tinggi dan kuat, titik leleh dan didih yang tinggi, dan pembentukan kristal kuat. Untuk contohnya NaCl. NaCl sebagai contoh karena stabil dan larut dalam air, menghantarkan listrik saat larut. 2. Ikatan kovalen. Keunggulannya yaitu sebagai pelarut untuk sintesis kimia dan tidak larut dalam air, serta kekuatannya bervariasi. Untuk contohnya air atau H2O. Molekul yang memiliki sifat unik seperti titik didih rendah dan kemampuan sebagai pelarut universal. Yang ketiga, ikatan logam. Untuk keunggulannya yaitu sebagai konduktivitas listrik yang baik dan
dapat ditempa. Contohnya tembaga biasa digunakan dalam kabel listrik karena konduktivitasnya tinggi. Terima kasih.